Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berdoa merupakan hak istimewa bagi kita orang-orang percaya. Namun pertanyaannya adalah apakah doa itu menjadi sesuatu yang istimewa bagi kita sebagai orang-orang percaya. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, berdoa itu mudah. Namun berdoa itu sulit. Berdoa itu ringan, namun berdoa itu berat. Saudara, inilah paradoks mengenai doa. Saudara, apa susahnya berbicara kepada Tuhan? Namun kenyataannya lebih sulit berbicara kepada Tuhan daripada berbicara kepada orang lain, bukan? Saudara, berdoa itu tidak seberat orang bekerja dengan fisik atau bekerja dengan akal budinya. Namun saudara, orang dapat bekerja selama berjam-jam, lupa dengan keletihannya. Tapi berapa banyak orang Kristen yang sanggup berdoa sekian lama? Saudara, berdoa itu ringan, namun berdoa itu sangat berat. Kok bisa begitu, saudara? Saudara, berdoa itu adalah peperangan rohani yang real. Disitulah saudara, ketika kita malas berdoa, kita sedang menyerah di dalam peperangan rohani itu. Berdoa itu adalah kata-kata kita langsung terhubung dengan Tuhan Allah di dalam Kristus. Berdoa adalah kita sedang berbicara kepada Allah. Dan saudara, berdoa dan iman adalah dua sisi mata uang yang tidak dapat terpisahkan. Saudara, Tuhan Yesus berbicara tentang iman yang memindahkan gunung. Saudara, Tuhan Yesus mengkaitkan dengan doa. Saudara, sebagaimana iman kita, sedemikianlah kita berdoa. Saudara, mari kita membaca 1 Yohanes pasal 5, ayat 13-21. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi Dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan diberikan kepada kita supaya kita tahu hal-hal yang tidak mungkin kita ketahui tanpa penyataan Allah kepada kita. Rasul Yohanes menuliskan suratnya yang merupakan inspirasi daripada Roh Kudus untuk meneguhkan iman kita sebagai orang percaya, bahwa orang percaya, yaitu percaya kepada Yesus yang adalah anak Allah, kita memiliki hidup yang kekal. Saudara,
inilah dasar kita untuk berani menghampiri Tuhan Allah yang Maha Suci. Karena kita sudah diterima sebagai anak-anaknya. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, berdoa adalah menghampiri Tuhan di dalam permintaan kita atau permohonan kita sebagai orang percaya. Dan itu adalah hak istimewa yang Tuhan sediakan bagi kita dalam Kristus. Dan kita sebagai orang percaya harus berdoa seturut kehendak Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah itu tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum Rasul Yohanes menulis tentang doa, maka Rasul Yohanes menyatakan kepada kita, kita orang percaya kepada nama anak Allah, kita tahu kita memiliki hidup yang kekal. Saudara, inilah dasar yang sangat penting ketika kita berdoa kepada Tuhan. Inilah dasar yang paling penting dan sangat penting kita boleh menghampiri Tuhan dengan apa adanya kita. Yang disebut dengan keberanian itu artinya sebagaimana adanya kita boleh datang kepadanya. Saudara, Alkitab mengatakan tidak ada orang berdosa boleh menghampiri Allah yang kudus. Tetapi saudara, ketika kita percaya kepada anak Allah, maka Alkitab mengatakan kita memiliki hidup yang kekal. Dan saudara, inilah dasar kita bisa datang kepada Dia dengan apa adanya kita. Dan saudara, indahnya Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Dia mendengar doa kita dan mengabulkan doa kita ketika kita berdoa sesuai dengan kehendak-Nya. Saudara, di sini saudara-saudara kita belajar bahwa kita sebagai orang percaya, kita adalah orang yang rindu hidup sesuai kehendak Tuhan. Mengapa? Karena kita mengalami perubahan yang radikal yang dikerjakan oleh Roh Kudus ketika kita percaya kepada Kristus. Saudara, sehingga hati, pikiran kita, dan kemauan kita disucikan. Dan saudara, kita mulai belajar mencintai Tuhan. Di situ saudara-saudara, kita memiliki kerinduan, ingin hidup sesuai kehendak Tuhan. Dan saudara, keinginan itu nyata di dalam doa-doa kita. Saudara, bagaimana dengan doa saudara sampai hari ini? Saudara, kalau engkau dan saya rindu hidup sesuai kehendak Tuhan, maka doamu dan doaku adalah doa yang lahir dari pengenalan kita akan firman Allah. Saudara, disitulah kita mengatakan bahwa ketika kita berdoa, kita mempunyai iman, kita sudah memperoleh apa yang kita minta kepadanya. Karena kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, hak istimewa untuk berdoa merupakan hak istimewa bagi kita untuk hidup sesuai kehendak Tuhan. Saudara, berdoa adalah relasi kita dengan Tuhan. Berdoa adalah ekspresi kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan saudara, berdoa adalah kerinduan hati kita. Dan saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki kerinduan yang sama dengan Bapa. Dan disitulah kita tahu bahwa Dia mengabulkan doa kita ketika kita berdoa menurut kehendak-Nya. Saudara, mari kita menjadi anak-anak yang rindu menyenangkan Bapa di sorga dengan rindu hidup sesuai kehendak Tuhan yang nyata
dari doa-doa yang kita panjatkan. Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita ada dosa yang tidak membawa kepada maut atau kebinasaan. Namun ada dosa yang membawa kepada kebinasaan atau maut. Saudara, firman Tuhan berkata begini, kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi Dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya, Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Saudara, di dunia ini orang pada umum berbicara tentang ada dosa besar, ada dosa kecil. Alkitab tidak mengajarkan seperti itu. Saudara, tetapi Alkitab memberitahukan bahwa seluruh kejahatan adalah dosa di hadapan Tuhan. Dan Alkitab mengatakan bahwa manusia seluruhnya adalah orang berdosa dan telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Alkitab memberitahukan, upah dosa ialah maut. Namun hari ini kita belajar ada dosa yang tidak membawa kita kepada maut. Namun ada dosa yang membawa seseorang itu kepada maut. Saudara, dosa yang seperti apa? Saudara, dosa yang tidak membawa kepada maut adalah ketika orang percaya jatuh ke dalam dosa. Saudara, dosa yang seperti ini tidak membawa kepada maut. Mengapa? Karena bukan lahir dari natur dia. Karena natur dia sudah diubahkan oleh Tuhan menjadi manusia baru. Dia menjadi manusia baru sebagai seorang yang sudah menerima hidup yang kekal. Dan Roh Kudus tinggal di dalam dia. Sehingga perbuatan dosanya tidak membawa kepada maut. Karena dia sudah lepas daripada kuasa dosa. Tetapi dia hidup di dalam anugerah Tuhan yang melampaui perbuatan-perbuatan dosanya. Dan Kristus sudah menebusnya, membayar dengan lunas dengan darah yang mahal itu. Sehingga perbuatan dosa dia tidak membawa kepada maut. Oleh karena itu, saudara, orang-orang Kristen yang seperti ini, kita perlu berdoa bagi dia. Saudara, tentu bukan semata-mata kita mendoakan dia, tetapi saudara, dirinya sendiri juga mengakui dosa di hadapan Tuhan. Alkitab mengatakan jika kita mengaku dosa kita, Allah setia dan adil. Dia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kesalahan. Saudara, kita berdoa bersama dengan dia yang mengaku dosa, komit kepada Tuhan. Maka kita berkata Allah memberikan hidup kepadanya. Artinya apa, saudara? Allah mengubah hatinya sehingga dia diberikan kuasa mengatasi kejatuhan dia. Namun saudara, ada dosa yang membawa kepada kebinasaan. Itu adalah perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Perbuatan dosanya lahir dari natur dirinya sebagai manusia lama, yaitu orang yang berada di bawah murka Allah, orang yang berada di bawah kuasa dosa. Dan kita berkata, upah dosa ialah maut. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika dia berbuat dosa, maka saudara, perbuatannya berada di bawah murka Allah. Karena dia tidak di bawah anugerah Allah.
Dan satu kali membawa dia kepada penghakiman Allah untuk menerima kebinasaan yang kekal itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terhadap orang yang seperti ini, Alkitab mengatakan kita tidak bisa mendoakan supaya dosa diampuni. Meskipun dia mengakui dosanya, tapi dia tidak pernah menerima pengampunan karena dia tidak menerima darah Yesus Kristus. Bukan berarti kita tidak boleh mendoakan orang yang belum percaya. Saudara, kita harus berdoa bagi orang yang belum percaya supaya mereka mengenal Kristus. Tapi kita tidak bisa mendoakan supaya dosanya diampuni. Meskipun dia minta maaf, dia mengakui, tapi seluruh perbuatan itu tidak cukup untuk mengampuni dosanya. Kecuali dia menerima darah Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengetahui hal ini, saudara, betapa berharganya anugerah Kristus bagi kita. Saudara, jikalau Allah tidak beranugerah di dalam Kristus, tidak seorang pun di dunia ini yang bisa diselamatkan untuk masuk ke surga. Karena tiap kita tidak ada kemungkinan tidak berbuat dosa yang membawa kepada kebinasaan. Setiap kita adalah orang-orang yang melakukan hal itu. Dan kita pasti binasa. Tetapi saudara, kita bersyukur. Tuhan mengatasi segala kuasa dosa. Dia telah memilih kita. Dan dia telah menanggungnya, memakukannya di kayu salib. Supaya kita lepas daripada kuasa dosa. Saudara, mari kita hidup dekat dengan dia. Mari kita hidup melakukan kehendaknya. Mari kita hidup di dalam persekutuan dengan dia. Yaitu di dalam doa kita. Saudara, di situ saudara, kita mengekspresikan kita adalah orang yang percaya, yang tahu berterima kasih untuk anugerah yang sedemikian besar yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan memetraikan firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami menyadari hak istimewa boleh menghampiri Tuhan dengan apa adanya kami, supaya kami boleh memuliakan Engkau di dalam hidup sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.